Malaysia kini dapat melakukan ekspor buah durian ke China. Hal ini disepakati seiring para pejabat kedua negara menandatangani sejumlah kesepakatan. Kebun Akadu didatangi ahli durian dari negara Malaysia. Ini Tahu nggak? Cina sepakat impor durian segar ke Malaysia. Oh iya? wow. Jadi kesepakatan ini menandai 50 tahun hubungan diplomatik antara Cina sama Malaysia. Jadi kan Malaysia itu salah satu produsen terbesar buah durian di dunia. Nah sebelumnya mereka cuma diizinkan untuk mengirim buah beku aja ke Cina. Tahun lalu nilai ekspornya mencapai lebih dari 1 miliar ringgit. Wow. Indonesia juga salah satu produsen besar buah durian. Nah iya, makanya Indonesia juga nggak mau ketinggalan. Pekan lalu, Menko Marves Luhut Panjaitan berkunjung ke Cina dan menyampaikan tawaran kerjasama ekspor durian ke negara tirai bambu itu. Wah, ternyata warga Cina banyak juga ya yang suka durian. Pak Luhut bilang Cina mengimpor durian hingga mencapai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar... Potensi besar nih. Mau kemana? Mau ikut tanam durian biar bisa ekspor ke Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin Pak Menteri Luhut heboh. Katanya mau nanam durian, kemudian duriannya akan dikirim ke Cina. Tapi sayangnya negara kita selalu tertinggal, kalah dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia yang lebih duluan sudah kirim durian ke Cina. Kita baru mau menanam. Tetap semangat sahabatku semua, namanya kita juga baru memulai, ya kan? Tidak bisa begitu langsung instan. Perlu banyak proses, perlu banyak belajar dari negara tetangga kita. Mungkin melihat nilai jual durian yang begitu sangat menggiurkan, pemerintah kita langsung segera mau gerak cepat untuk menanam durian juga ya. Sebenarnya juga sudah cukup banyak para petani Indonesia datang ke Malaysia belajar menanam durian dan belajar sistem-sistem perawatan durian. Bahkan ada juga orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk memberikan kepelatihan penanaman durian. Memang negara tetangga kita Malaysia ini tidak pelit ilmu, luar biasa. Itulah kenapa Indonesia dan Malaysia itu selalu bersahabat dengan baik. Walaupun mereka berjaya, tapi mereka itu tidak pelit ilmu, sahabat-sahabatku semua. Mereka rela datang ke Indonesia untuk memberikan edukasi bagaimana cara penanaman perawatan durian. Keren kan? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Tapi kenapa pemerintah kita baru melihat hal seperti ini, dan ini sangat disayangkan. Harusnya pemerintah itu harus benar-benar memerhatikan para petani durian yang ada di Indonesia. Indonesia ini kan negara agraris ya, tapi kok masa iya kita kalah terus sama negara tetangga? Kapan majunya kalau kita seperti ini terus? Ini merupakan salah satu PR besar atau pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Bagaimana caranya menaikkan taraf durian Indonesia bisa mendunia seperti Malaysia. Kita reaction videonya bersama-sama. Kebun Akadu didatangi ahli durian dari negara Malaysia. Ini bentuk komitmen Akadu untuk meningkatkan skill berkebun durian dan membagikannya ke banyak petani durian di Indonesia. Sekali lagi kita harus akui kalau Malaysia jauh lebih baik pencapaiannya di bidang durian dibandingkan negara kita. Oleh karena itu Akadu merasa akan sangat tepat sekali untuk belajar ilmu durian kepada mereka. Yang Akadu ketahui, Malaysia bukan hanya sukses dalam teknik berkebun duriannya saja. Tidak hanya sukses membuahkan durian yang berkualitas, penanganan hama, penyakit, dan teknik-teknik berkebun durian yang lain. Tapi Malaysia juga sukses dalam membranding duriannya sehingga bisa memasarkannya ke banyak negara yang lain. Siapa yang tidak tahu durian Musangking? Ya betul, durian Musangking adalah salah satu contoh pencapaian terbaik, ikhtiar yang maksimal dari para petani durian di Malaysia. Bayangkan saja, dengan durian Musangking ini sudah banyak sekali para petani durian yang memetik manfaatnya. Bahkan tidak hanya di Malaysia, di negara kita ini, termasuk Akadu. Hari ini Akadu akui sekali lagi, kita kalah oleh Malaysia dalam hal teknis dan pemasaran. Tapi soal alam dan sumber dayanya, negara kita punya lebih banyak potensi. Oleh karena itu, tetap dukung Akadu dan petani durian lainnya. Kita akan terus belajar dan semoga durian lokal kita bisa lebih baik di masa depan. Amin.
Ini Akadu bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai raja dunia durian. Wow, Aduh, mantap, terharu Mas. banget Mimin mau mewek. Sebagai informasi, di dunia perdurianan sekarang ini Indonesia masih kalah jauh sama negara tetangga kita, Malaysia dan Thailand. Bahkan sama Vietnam saja kita kalah soal durian. Vietnam dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa mencapai angka impor durian 25%-nya dari Thailand. Thailand dan Malaysia apalagi, mereka raja durian saat ini. Artinya saat ini Vietnam, Malaysia dan Thailand sedang ngebut-ngebutnya nanam durian. Jangan sampai kalah sama negeri nguyet, kita harus lawan. Tolong senggol Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Erick Thohir boleh disenggol juga nggak sih? Pokoknya tolong take siapapun itu yang bisa membantu Akadu mewujudkan Indonesia menjadi raja durian dunia. Yuk pemerintah, para petani durian dan siapapun itu, kita berjuang bersama. Sayap Garuda mulai pulih nih. Saatnya kita mengepakannya ke penjuru dunia. Indonesia menang, Prabowo Gibran menang, durian harus menang juga dong. Menyala Indonesiaku, menyala durianku. Mau panen durian musangking di pohon yang pendek seperti ini? Hayu atuh nanam bibit duriannya Akadu. Sampai hari ini Akadu sudah menanam bibit durian ini lebih dari 2000 pohon. Ditanam di beberapa titik lokasi kebun milik Akadu. Ditambah lagi beberapa kebun milik petani lain yang masuk dalam pengawasan dan pendampingan Akadu. Kalau di total-total sudah puluhan ribu pohon yang Akadu tanam sejauh ini. Dengan apa yang sudah dilalui Akadu sampai sejauh ini, Akadu tidak hanya menjual bibit, tapi membagikan juga ilmu dan pengalaman Akadu kepada kalian. Akadu tidak menjual bibit dengan harga mahal, karena kita mau semua kalangan bisa menanam. Mau si kaya atau si miskin, tua atau muda, Akadu ingin lebih banyak orang lagi yang menanam bibit durian dari Akadu ini. Banyak harapan besar dari satu bibit yang ditanam. Harapannya supaya dengan pohon durian yang ditanam bisa membantu perekonomian banyak orang, bisa menyumbang oksigen bagi bumi kita yang tua ini, dan mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa menyaingi Malaysia dan Thailand dalam produksi buah duriannya. Karena harus kita akui, sampai saat ini negara kita masih tertinggal jauh dengan jiran kita itu. Buat kalian yang mau menanam bibit durian dari Akadu, klik link di bio, kita kirim bibitnya, kita bagikan juga ilmu menanamnya. Durian blackthorn, durian duri hitam, atau juga dikenal sebagai Heize, Oce, atau D200, adalah varietas durian langka yang berasal dari Malaysia. Nama buah ini diambil dari duri hitam runcing yang menutupi kulit luarnya dan memiliki inti tebal serta garis coklat kemerahan di tengahnya. Bagian dalamnya memiliki daging buah berwarna kuning kepucatan, orange, krem, dengan aroma yang kuat dan menyenangkan. Memiliki daging yang cukup tebal, lembut, creamy, manis, sedikit pahit, sedikit beralkohol serta kebanyakan bijinya berukuran sedang. Mengingat varietas durian ini terbilang masih sangat langka, tidak heran jika blackthorn dipatok dengan harga yang cukup tinggi dan masuk ke dalam daftar salah satu durian termahal di dunia. Tim Durian Hunter telah melakukan survei lapangan khususnya di Pulau Bali, hanya menemukan sekitar 15 pohon durian blackthorn yang sudah panen. Jadi kehadiran durian sultan yang satu ini di Pulau Bali masih sangat langka sekali. Luar biasa, durian Malaysia yang semakin mendunia. Bahkan Indonesia juga sudah mulai menanam durian daripada Malaysia, musangking, duri hitam. Dan juga ahli durian pun datang ke Indonesia untuk memberikan edukasi. Masya Allah, luar biasa. Dan mudah-mudahan Indonesia setidaknya bisalah seperti negara tetangga lainnya. Malaysia, Thailand, Vietnam. Namun saat ini untuk petani durian yang ada di Indonesia harusnya juga mendapat perhatian, mendapat support daripada pemerintah supaya bisa maju ke hadapan bersama-sama. Luar biasa keren ya. Jadi Malaysia merupakan salah satu produksi durian yang terkenal di dunia, dan akhirnya Indonesia pun juga bisa ikut menanamnya, dan juga banyak para petani yang sudah datang ke Malaysia, berguru, belajar, kemudian ditanam di Indonesia. Namun untuk saat ini, durian-durian seperti yang ada di Malaysia, musangking, blackthorn, di Indonesia masih jarang-jarang. Padahal kalau dilihat dari segi potensi, Indonesia juga punya potensi besar. Namun sayangnya, baru-baru ini heboh soal durian. Harusnya tahun-tahun lalu ya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun pelan-pelan, insya Allah nanti pastinya durian Indonesia juga bisa mendunia seperti yang ada di Malaysia, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung pergi ke
durian yang ada di Malaysia. Seperti apa perawatan dan juga jenis-jenis durian yang ada di Malaysia. Ternyata Malaysia ini memiliki banyak jenis durian. Selain musangking, duri hitam, banyak lagi varian-varian durian lainnya. Kita simak bersama-sama. Maka tak heran kalau Malaysia mendapat julukan rajanya durian. Kalau ambil itu paling best. Kalau makan sedap, lengkung saja. Semua taruh. Semua pokok apply. Tabur. Sama aja. Kayak neutralizer, masa itu saya tabur bulan 3. Ujung bulan 2 lah saya tabur. Jadi sekarang ini mau 3 bulan. Iya. 2 bulan lebih. Ya, masa itu ngangam dia jatuh buah tuh. Itu dia punya pH ada sebelum tabur. 3 lebih. 3 lebih pH. Ya, pH Kalau lebih. sekarang Bacaan telah dekat 7 lah. Wow, modern ya. Ya. Time kau beli kan, kau cari yang lengkong-lengkong. Kalau beli gresi lah. Macam ini lengkong, macam itu kau pegang. Lengkong begini. Macam itu unta punya. Belakang. Kau ambil itu paling best. Kalau makan sedap, lengkung. Oh. Begini. Best. Dia punya neutral semua pergi sebelah. Neutral dia tiada turun sini. Dia neutral dia semua pergi sini. Dia punya isi kan kompom pahit, manis, balakat. Macam melengkung begini kan sama. Ini. Oh, yang melengkung, yang enak. Tapi masa seorang jual kan pergi grade B, C sudah. Macam ini grade C. Macam ini saya cakap sama kamu kan paling sedap ini. Ini 1 biji. Sejahtera dan salam durian. Hari ini kita buat satu preview tentang tupaking. Yang Tupaking. banyak orang ingin tahu apakah keunikan dan ciri-ciri tupaking ini. Bagi saya tupaking ini ada banyak kelebihan. Satu daripadanya kulitnya tidak mudah merekah. Agak suka tadi kita dapat nak buka. Dan satu lagi ciri uniknya ialah isinya kuning, ada sedikit kehijauan. Wow. Jadi tupai ini buahnya agak besar juga dan bijinya sederhana dan rasanya kita akan cuba bagaimana apakah ciri-cirinya dan kalau dari segi tekannya memang berlemak lah. Dia memang berlemak ya. So kita Enak nampaknya. Ciri-ciri tupaking dan tupaking didaftarkan pada D1214 dan kita akan nak cuba apakah keistimewaan tentang tupaking yang selama ni banyak orang ingin tahu juga kelebihan tupaking dan apakah yang tupaking yang sebenarnya rasanya lah. Bagaimana Bang rasanya Bang? Aromanya pekat seperti musang. Dan dia ada ciri-ciri tersendiri, lekit. Isinya agak lekit. Aromanya pekat seperti aroma musangking. Pahit. Oh, ada pahitnya. Pahitnya memang ada. Dan manis ada nggak Bang? Pasti ada ya. Cuma dari segi bijinya dia tidak seperti musang keset. Tapi dari segi ciri kualiti rasanya ada sedikit menyerupai musang juga. Dan dari segi aromanya memang ada dan lekit. Kita coba lagi sebiji. Yang ini pula musangking, ini tupaking yang saya dapat daripada yang tadi daripada pulau di Pulau Pinang. Yang ini di seberang Jawi. So kita nak cuba satu lagi tupaking yang di Jawi pula. Tupaking. Kita coba lagi. Bukan musangking ya. Ternyata banyak jenis durian di Malaysia. Di Jawi pula mungkin buah ni kurang segar. Isinya tak selekit tu. Aroma pun tidak sekuat itu. Jadi yang dia pulau tu memang rasanya lebih lekit sedikit. Perhatikan, tupaking ni ada satu ciri istimewa, dia ada sedikit kuning ke hijau seperti lebam. Jadi ciri-ciri tupaking ni dia memang ada hijau dan sedikit lebam.
Tupai King. Jadi bagi siapa yang belum coba Tupai King, sila datang ke Pulau Pinang untuk coba. Memang dia ada ciri-ciri istimewanya. Tupai King 120 sekilo. 120 sekilo, mahal. Nah, baru saja kita melihat perawatan durian Musang King yang ada di Malaysia. Dan juga ternyata ada durian yang namanya Tupai King. Saya baru mendengar ini ya, apakah durian Tupai King ini sudah lama di Malaysia atau baru-baru ini? Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, coba tulis di kolom komentar. Sebab saya baru mendengar namanya durian Tupai King. Kata abangnya yang mereview, rasanya mirip-mirip durian Musang King. Dan harganya Rp120 1 kilonya. Kalau dirupiahkan sekitar Rp500.000. Wow, ini harga yang sangat fantastis. Cukup lumayan mahal. Tapi walaupun mahal, durian di Malaysia selalu menjadi perburuan para pelancong dan juga dikirim ke luar negara, tembus pasar internasional. Luar biasa. Cukup sampai di sini dulu informasinya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Tidak bisa dinafikan bab masalah durian, kita Indonesia masih kalah jauh dari negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand dan juga Vietnam. Mudah-mudahan petani durian yang ada di Indonesia juga mendapat perhatian dari pusat pemerintah serta mendapat dukungan sehingga petani durian yang ada di Indonesia bisa maju seperti yang ada di Malaysia. Oke, sekian sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua.